Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Menyambung yang disampaikan oleh beliau tadi tentang suasana hari-hari ini yang panas, ngoten nggih. Kita itu jadi teringat bahwa sepanas-panasnya dunia dibandingkan dengan panas yang akan nanti kita jalani tatkala kumpul di padang mahsyar, nggak ada apa-apanya. Karena jarak matahari dari bumi sekarang ini ribuan bahkan jutaan mil, kilometer. Tatkala nanti orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar, maka matahari didekatkan oleh Allah sejarak 2 mil dari permukaan padang mahsyar. 2 mil niku pinten? 1 mil niku 1,6 kilo. Jadi 2 mil itu hanya 3 lebih dikit, 3 kilo lebih sedikit. Bisa dibayangkan tatkala itu apa yang terjadi. Bisa dibayangkan tatkala itu jadi apa yang terjadi. Dan itu gak sebentar. Itu tuh lama. Proses yang ada di padang mahsyar itu amat sangat lama. Makanya kewajiban kita para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala butuh untuk mempersiapkan diri sebelum peristiwa itu terjadi. Saya kok kepingin untuk membaca di pagi hari yang mulia ini sebuah hadis yang berkaitan dengan apa yang mestinya kita persiapkan di bumi ini, di dunia ini, yang akan menentukan kehidupan kita nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmidzi, Imam Daruqutni dan yang lainnya meriwayatkan dari beberapa sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Barzah al-Aslami, semuanya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah illa idza su'ila an arba." Tidak akan bergeser kedua kaki manusia nanti pada hari kiamat sampai dia itu ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya. Untuk apa umurnya dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya. Untuk apa masa muda itu dia gunakan. Wa an malih,
dan tentang harta bendanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana harta itu dia dapatkan dan kemana harta itu dia belanjakan. Wa an ilmihi fima amila bih, dan tentang ilmunya, apa yang dia lakukan, yang dia amalkan dengan ilmu yang dia miliki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara keyakinan seorang muslim, apapun latar belakang agamanya, karena muslim itu kan satu payung besar, satu rumah besar yang di dalamnya ada banyak kamar. Kalau bahasa kasarannya ada banyak kelompok, ada banyak organisasi, ada banyak partai, ada banyak aliran, ada banyak gitu ya. Itu kan harus kita akui itu. Tapi ada dari semua itu ada banyak keyakinan paten yang itu selagi muslim dia meyakininya. Salah satunya adalah keyakinan akan datangnya hari akhirat, akan datangnya hari kiamat. Tatkala Rasulullah SAW itu ditanya tentang iman oleh malaikat Jibril, maka beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Salah satu di antara yang rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Lah, iman kepada hari akhir para jamaah sekalian, iman kepada hari kiamat itu mencakup 3 unsur. Mencakup 3 unsur. Yang pertama, iman dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, iman dengan proses kejadian hari kiamat. Yang ketiga, iman dengan semua peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat, setelah jadi hari kiamat. Bahas ini 2 jam 3 jam gak tuntas gitu ya. Kita hanya akan fokuskan kepada yang saya bicarakan di awal tadi, tentang iman kepada apa yang akan terjadi pasca datangnya hari kiamat. Karena iman tentang tanda-tanda hari kiamat, kita harus berbicara tentang mulai sejak zaman Rasulullah SAW sampai munculnya 10 tanda besar jelang hari kiamat. Iman kepada peristiwa hari kiamat adalah beriman tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Iman tentang kejadian-kejadian hari kiamat setelah hari kiamat adalah tatkala awal dibangkitkan oleh Allah sampai semua hamba menuju ke tempatnya masing-masing di surga, dan naudzubillah kalau sampai masuk ke neraka. Salah satu di antara hal yang disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW yang akan terjadi nanti ba'da hari kiamat adalah digiringnya manusia semua menuju ke satu tempat yang sama. Apa itu? Padang mahsyar. Mulai sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai manusia yang akan mati di hari kiamat, pelaku sejarah hari kiamat, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hufat, tidak ada satupun yang pakai alas kaki. Urah, tidak ada satupun yang pakai pakaian, sehelai lembar pakaian pun nggak pakai. Ghurlan, nggak pakai aksesoris apapun, nggak pakai gelang, nggak pakai kalung, nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak pakai aksesoris apapun. Bahkan buhman, ghurlan itu belum dikhitan. Buhman itu nggak pakai aksesoris apapun. Semuanya dikumpulkan oleh Allah seperti kondisi dia terlahir dari rahim ibundanya masing-masing.
Dan itu kondisi kita nanti. Tatkala Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, Aisyah itu sangat terkejut. Ibunda Aisyah itu sangat terkejut. Ya Rasulullah, saat itu semua orang dikumpulkan oleh Allah, nggak pakai alas kaki, nggak pakai pakaian, kondisinya belum dikhitan dan nggak pakai pakaian, nggak pakai apapun. Lah, kalau begitu saling lihat toh ya Rasulullah. Lanang delok sing wedok, wedok delok sing lanang. Rasulullah SAW mengatakan, al-amru asyaddu min dzalika ya Aisyah. Urusan manusia tatkala itu jauh lebih dahsyat dibandingkan mikir yang semacam itu wahai Aisyah. Wis gak kepikiran yang semacam itu, saking dahsyatnya peristiwa di hari itu. Satu yang saya sampaikan tadi, satu aja, dan berbagai macam peristiwa hari mahsyar itu, bahwa matahari itu Allah dekatkan sedekat 2 mil, 3,2 kilo jaraknya dari permukaan padang mahsyar. Apakah manusia nggak mati? Ya nggak mati, karena kematian itu sudah selesai dengan datangnya hari kiamat. Semua orang, para jamaah sekalian, tatkala itu menunggu kapan ndang-ndang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan segera diselesaikan urusannya, ben jelas siapa yang ke surga, kalau memang ke neraka, walidzubillah jelas, daripada nunggu di tempat itu nggak jelas. Tapi Allah sengaja ngulur waktu, nggak segera datang untuk melakukan proses hisab. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Proses hisab itu nggak ndang-ndang segera dijalankan, nggak ndang-ndang segera diproses. Dalam riwayat Imam Ahmad sampai sekitar 70.000 tahun. Manusia itu dibentangkan oleh Allah di padang mahsyar yang tidak ada tempat berteduh, yang tidak ada tempat bernaung, yang tidak ada gunung, tidak ada lembah. Semuanya itu adalah tanah yang korkor, tanah yang datar tanpa ada apapun. Selama 70.000 tahun lebih. Pada waktu itu semuanya kepingin proses hisab segera dijalankan, proses hisab segera diproses. Mereka berpikir, siapa yang bisa dimintai tolong, siapa yang bisa dimintai bantuan untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hisab segera diproses. Mereka datang, mereka minta kepada bapak semua manusia, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam gak mau. Alasannya, jadi Allah pernah marah kepadaku dengan satu kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya dan belum pernah marah setelahnya. Aku diperbolehkan untuk menikmati surga, semuanya halal, hanya satu yang Allah larang, itu pun aku langgar. Beliau gak siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah kepada Nuh, karena dia adalah awal Rasul yang Allah utus ke muka bumi. Datanglah mereka kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, wahai Nuh, tidakkah engkau melihat kondisi kami? Engkau adalah awal Rasul yang Allah utus ke muka bumi. Mintalah kepada Allah segera memproses hisab kita, segera memproses hisab kita. Nabi Nuh mengatakan, aku gak mau, aku gak siap, aku malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku pernah diutus oleh Allah jadi nabi, tapi aku gak sabar menghadapi kaumku, sehingga aku doakan kehancuran untuk mereka. Peristiwa apa itu? Nabi Nuh itu berdakwah, diutus oleh Allah, dan sudah berdakwah selama 950 tahun. Dapat umat 80 orang. Yuk, itu yang sering saya katakan ya kawan. Standar kebaikan dakwah itu bukan banyaknya umat. Seandainya banyaknya umat itu standar dakwah itu baik atau tidak, Nabi Nuh itu paling gagal dalam dakwah.
Kenapa? 950 tahun dapat umat 80 orang. Berarti 10 tahun sekali dapat 1. Ini Namirah ini berdiri tahun berapa? Jamaah Isa Minakai. Tapi begitulah Nabi Nuh. Beliau itu 950 tahun berdakwah. Dapat umat 80. Gitu sudah dihina, dilecehkan. Sampai ditantang azab. Nuh, kalau kamu itu benar-benar Nabi. Kamu janjikan kepada kami ini ikut kamu. Dapat jadi janji surga nih. Gak ikut kamu dapat azab. Wes datangkan azab kalau kamu mau. Gitu. Nabi Nuh kan juga manusia. Beliau dalam tanda kutip, mudah-mudahan gak salah saya membahasakan, terpancing dengan tantangan umatnya itu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun manusia di muka bumi. Ya, karena doanya begitu, Allah melakukan pemutihan alam semesta. Jadi Allah mendatangkan satu azab banjir bandang yang tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi peristiwa itu. Nabi Nuh malu menghadap Allah. Napa kok sampai doa kayak begitu? Beliau nggak siap. Datanglah kepada Ibrahim, kata beliau, karena dia adalah kekasihnya Allah. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Minta kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menghadap Allah, segera dihisab, segera didatangkan hisab. Nabi Ibrahim mengatakan, enggak, saya enggak bisa. Saya malu menghadap Allah. Allah itu saya pernah melakukan dosa yang membuat saya enggak siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup saya itu pernah berbohong 3 kali. Kejamayawan. Ibrahim itu enggak siap menghadap Allah, takut menghadapi padang mahsyar karena selama hidup pernah bohong 3 kali. Astagfirullah. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim itu enggak bohong murni. Karena dalam kajian syariat bohong itu kan ada 2. Bohong murni, dan itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, bohong tauriyah. Bohong tauriyah itu koyoke bohong tapi sejatinya mboten. Jadi kelihatannya bohong, sejatinya mboten. Menceritakan Nabi Ibrahim panjang, karena saya bukan mau bahas itu. Satu aja ceritanya atau contohnya. Nabi Ibrahim itu pada waktu hari-hari menjelang perayaan besar kaumnya Namrud di negeri Babil. Babil itu Irak sekarang. Itu diajak oleh kaumnya, yuk kita ikut perayaan memperingati hari besar nyembah berhala itu. Nabi Ibrahim mengatakan tentang dirinya, aku nggak bisa, ini sakim, aku lagi loro, aku lagi sakit. Oh yakin, ya wis, kan sakit toh maksud diajak. Apakah itu bohong? Kelihatannya bohong, tapi yang diinginkan oleh beliau, aku adalah ini sakim, aku sedang loro hati maksudnya, loro hati. Jadi bohong tauriyah itu mengungkapkan satu ucapan. Ada 2 makna dekat dan itu yang difahami oleh orang, makna jauh dan itu yang kita maksudkan. Ini jangan sering-sering digunakan. Yani kalau digunakan terpaksa itu sering. Anak itu sering gunakan itu kalau kondisi terpaksa. Jadi ada keluarga tapi nggak dekat-dekat keluarga jauh gitu ya. Keluarga jauh minta diundang untuk acara walimahan. Saya tahu walimahannya itu bakal ono konser karena mau datang kok acaranya koyok ngono, mau gak datang kok koyok gak pantas gitu ya. Saya katakan, sepunten boleh saya sibuk. Oh sibuk nggih, ngoten napa-napa gitu ya. Kan sibuk, mbok sibuk apa? Sibuk turu, mbok sibuk ngomong anak, mbok sibuk jalan-jalan, pokoknya kan sibuk. Pokoknya kan sibuk. Beliau memahaminya. Sibuk apa gitu. Yang saya inginkan sibuk yang lain. Itu namanya bohong tauriyah. Dan bohong semacam itu boleh kalau terpaksa. Kalau mendesak ya. Tapi bohong murni itu haram kapanpun. Nabi Ibrahim nggak siap.
Beliau minta untuk orang-orang itu mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa pun nggak siap. Alasannya pernah melakukan dosa, membunuh nyawa tanpa yang dibenarkan. Datangi Nabi Isa, nggak siap. Akhirnya datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah melakukan proses hisab. Dan orang itu, para jamaah sekalian, tidak akan bisa bergerak dari tempatnya, tidak akan bisa bergeser dari tempatnya sampai proses hisab itu selesai. Lah, salah satu di antara yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang kita baca di awal tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca di awal tadi? Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia yang tatkala itu menginjakkan kakinya di padang mahsyar nggak akan bisa bergeser, dalam arti nggak akan bisa kemana-mana. Masuk surga nggak bisa, masuk neraka naudzubillah juga nggak bisa, karena proses belum dijalankan, proses belum dilakukan, proses hisab belum diproses, hisab belum dijalankan, orang belum diperhitungkan amal perbuatannya. Sampai ditanya tentang 4 perkara. Perhatikan 4 perkara ini, yang ini harus kita persiapkan mulai dari sekarang, sejak kita di muka bumi ini. Jangan sampai nanti pada waktu proses itu kita gagal, dan kegagalan di alam akhirat, waliyadzubillah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Untuk apa umurnya itu dihabiskan? Para jemaah sekalian, kita semua sama, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang sama. Kita masing-masing diberikan oleh Allah 24 jam dalam sehari semalam. Kita masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 hari 7 malam dalam sepekan. Kita masing-masing diberikan oleh Allah 12 bulan dalam setahun. Yang beda itu hanya satu, jatah umur kita yang beda. Ada yang pendek, ada yang normal, ada yang panjang. Normalnya umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu aja yang beda. Tapi jam-jam kita sama. Hari-hari kita sama. Tanggal-tanggal kita sama. Semuanya 24 jam, semuanya 7 hari, semuanya 30 hari dalam sebulan, semuanya 12 bulan dalam setahun. Apa yang kita gunakan? Untuk apa umur dan waktu itu kita gunakan? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah umur-umur itu hari, detik demi detik berlangsung, jam demi jam berlalu, jadi hari demi hari berlalu, itu kita gunakan untuk kebaikan, ataukah malah maksiat yang kita kerjakan, ataukah tidak menambah kebaikan meskipun tidak nambah keburukan? Itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan menggunakan waktu kita untuk mengamalkan amal kebaikan, untuk berbuat amal kebaikan. Dengan pertama, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Dengan semaksimal mungkin. Karena itu yang akan menambah kita bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sama para jemaah sekalian. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu sama. Yang beda itu adalah bagaimana kita gunakan waktu itu kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Gunakan, jadi kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintah Allah secara maksimal. Sholat misalkan, itu perintah Allah. Tapi nilai sholat kita kan berbeda. Ada loh orang itu yang sholat sekedar sholat subuh, wis bangun wae kerinan, jam-jam pira sekarang waktu syuruk. Sekarang jam 5 lebih 7 ya waktu syuruk ya. Ya wis jam-jam 5 gitu kayak tangi. Ya tetap sholat pada waktunya sih, 7 menit tabian. Yani, tapi kan yuk nilai ini entah dapat berapa. Anggaplah pahalanya sholat itu 100, mentok paling yuk piro, bu 10, bu 5, bu piro gitu. Karena asal-asalan. Tapi ada orang itu yang mending dikit. Sholat subuh masih di awal waktu, tapi gak jamaah, ya berarti mending. Ada yang jauh lebih lagi dilakukan dengan berjamaah. Alhamdulillah kita semoga termasuk orang yang mampu memaksimalkan perintah menjalankan waktu sholat subuh. Kenapa? Karena kita sholat subuh berjamaah. Setelah subuh lalu zikir masing-masing. Lalu apa? Taklim sampai nanti syuruk. Lalu ini ditutup dengan apa? Ditutup dengan sholat syuruk, gitu dah. Dan itu pahalanya maksimal. Itu yang namanya kita katakan pahala maksimal, menjalankan perintah Allah secara maksimal. Karena beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu kita gunakan yani untuk menjalankan yani ibadah-ibadah yang lain. Yang itu adalah ibadah-ibadah harian. Terutama amal-amal ibadah yang memang harus kita sempatkan. Harus kita sempatkan. Baca Quran misalkan para sahabat sekalian. Zikir pagi, zikir petang, yani zikir-zikir yang kita lakukan harian dan berbagai macam yang lainnya. Di samping yani kebaikan-kebaikan ibadah kita harian. Di samping yani pahala-pahala yang kita dapatkan dengan aktivitas-aktivitas kita tiap hari. Sebagaimana beberapa kali sering Anda katakan di majelis ini, kalau kita mencari pahala itu murni hanya dengan ibadah ritual, maka bekal kita nggak cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya agar semua aktivitas kita bernuansa pahala. Bangun tidur berpahala, sarapan berpahala, masuk kamar mandi berpahala, kerja berpahala, dan semuanya itu berpahala. Dengan itu maka waktu umur yang Allah berikan kepada kita itu amat sangat berkualitas dan akan kita mampu untuk membanggakan apa aktivitas kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Untuk apa masa muda itu dia gunakan? Masa muda itu para jamaah sekalian itu bagian dari umur. Tapi kenapa dikhususkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini waktu yang paling istimewa, waktu emas. Masa muda itu ya, itu dikatakan oleh para ulama adalah dari umur orang itu mandiri sampai 40 tahun. Umur orang mandiri itu rata-rata umur berapa? Umur pada kuliah toh. Umur negeri kita umur mandiri rata-rata umur berapa? 23, 25. Wis dadi wong. Ya wis dadi kan sadurunge durung dadi wong. Sik bocah. Wis dadi wong ya rata-rata umur 25. Anggaplah 25 wis. 25 sampai 40 tahun. Karena nek wis 40 tahun melewati 40 tahun iku wis dadi wong tuwa. Yani wis dadi rajul gitu ya. Kalau bahasa anak muda itu kan syab, pemuda, wa an syababihi. Kalau sudah 40 ke atas itu sudah di rajul. Kalau sudah di atas 60 itu bisa di syekh, bisa di wong tua, bener-bener orang yang tua nanti ya. Jadi orang yang tua. Jadi ada masa-masa rujulah, ada masa-masa syabab. Masa-masa syabab itu
Kenapa dikhususkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu masa yang menentukan, masa sehat-sehatnya dan belum banyak tanggung jawab. Rata-rata di umur semacam itu. Di masa-masa itu cenderungan orang itu belum persiapan akhirat, mikiri sek suwi mati. Dan cenderungnya orang itu masih kepingin seneng-seneng menjalani hidup. Seneng kelayapan sana, seneng dulinan, seneng gini, seneng gitu. Rata-rata manusia di umur-umur itu. Lah kalau kemudian orang di umur-umur itu mampu memaksimalkan diri, maka itu tanda kebaikan, setelahnya akan lebih mampu untuk memaksimalkan diri lagi. Karena amal yang sama dengan kondisi yang berbeda, itu nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kebaikan para jamaah sekalian, sama-sama kebaikan yang sama. Itu nilainya bisa jadi berbeda tergantung kondisi. Kalau kebaikan itu pendorongnya kuat, penghalangnya kecil, itu berpahala. Tapi kalau kebaikan yang sama, pendorongnya kecil, penghalangnya kuat, lah kok tetap dia menjalankan, pahalanya jauh lebih besar. Pahalanya itu jauh lebih besar. Kalau saya di hadapan santri itu ngomongnya begini, anak-anak sekalian, jadi kalian itu di sini alhamdulillah, masya Allah, bangun itu jam 3. Jadi kalau setengah jam sebelum subuh itu di depan rumah saya itu seruami bocah-bocah, ruami berangkat ke masjid. Aku itu budal di masjid, tapi anak-anak itu berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid rame-rame gitu. Anak katakan sama mereka, jelang-jelang liburan, anak-anak sekalian, kalau di pesantren ya masya Allah, azan itu masjid itu penuh gitu ya. Kemudian itu adalah amal yang amat sangat mulia. Tapi ingat, yang menentukan itu bukan di pesantren, tapi di rumah. Yang menentukan itu bukan di pesantren, tapi di rumah. Kenapa? Di pesantren itu bisa berbuat amal kebajikan, itu lumrah. Kenapa? Pendorongnya kuat. Bungsak durungi subut obrak-obrak karo nyini pengurus. Nyini wis disuruh-suruh, wis diumumkan dang berangkat. Nah, kalau sampai gak jamaah, itu kena hukum loh. Jadi penghalangnya itu, pendorongnya kuat, kemudian gak ada penghalang, kalau gak ngerjakan amal itu malah dapat hukuman. Jadi jamaah wajar. Begitu nyampe rumah liburan, ra ono sing ngobrak-ngobrak, turu ya karep-karepe ngono ya. Budal ning masjid ya budal, gono sing budal, gono sing hukum to di omah. Pendorongnya kecil, penghalangnya besar. Kenapa? Ya gondok konco, kadang-kadang malah digodehi karo tangga. Nah, nek sik cilik kok rajin ibadah arep dadi apa ngono. Ibadah arep mati enak. Ya malah isin kabeh gak enak. Wis gak usah sok suci tanah anak sik cilik ngono misalkan ngono. Penghalangnya itu besar. Pendorongnya itu yani kecil, penghalangnya besar. Lah kok tetep rajin sholat jamaah di rumah, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan jamaah di pesantren. Kemaksiatan juga begitu loh. Kemaksiatan itu kalau pendorongnya besar, penghalangnya kecil, lah kok masih mampu untuk menghindar dari kemaksiatan itu, pahalanya besar sekali dibandingkan dengan maksiat yang pendorongnya kecil, penghalangnya apa? Besar. Lalu kok dia bisa menghindari, dapat pahala, tapi nggak kayak yang pertama tadi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengecam keras syaikhun zani, wis tuwa kok zina. Jadi nek pemuda zina kan ono pantese, kok ono pantese rek. Salah istilahnya salah. Bukannya ono pantese, tapi gimana ya? Podo-podo zina. Mana yang lebih besar dosanya? Pemuda zina
karo wong sepuh 70 tahun zina. Mana yang besar dosanya? Ya 70 tahun tadi jauh lebih besar dosanya. Kenapa? Yang ini pendorongnya besar, penghalangnya kecil, terjerumus dalam perbuatan dosa, dia dosa. Tapi ada yang lebih besar dosanya, yaitu wis tuwa lalu berzina. Sama-sama meninggalkan zina. Maka orang yang masih muda kok kemudian pendorongnya kuat lalu dia meninggalkan zina, maka itu pahalanya lebih besar. Makanya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, itu salah satu sebab beliau dipilih oleh Allah jadi nabi. Kan sebabnya gara-gara mampu meninggalkan zina di posisi itu. Kenapa? Beliau usia muda. Beliau itu gak kepingin loh digoda. Ini digoda. Yang goda itu bukannya wong elek. Ini istri menteri keuangan. Ini Mesir tatkala itu cantik jelita. Sudah gitu tempat itu sepi, gono wong. Jadi di kamar berdua. Nabi Yusuf tatkala itu rumahnya jauh, dia di perantauan, jauh dari keluarga. Sudah gitu posisi yang ngajak itu majikan, yang diajak itu anak angkat atau budak. Dalam kondisi semacam ini, Nabiullah Yusuf mampu menghindar dari zina. Itu adalah satu peristiwa spektakuler. Lah adapun nek wong ini sing ngejak wis tuwa ngono ya. Aku mampu menghindar dari zina, ya alhamdulillah ono pahala. Tapi ya gak kayak yang tadi. Makanya kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus masa muda, karena ini masa penentu. Kalau di masa mudanya orang itu mampu menjadi orang yang soleh, yang takwa, yang bisa menjadi hamba Allah yang baik, tanda kebaikan bagi dia. Makanya bagi anak-anak, bagi teman-teman yang masih muda, perjuangkan di usia muda. Dan bagi para jenengan yang sepuh, perjuangkan anak-anak kita tumbuh berkembang sejak kecilnya di atas kebaikan, agar tatkala melewati usia muda, usia itu mampu dia gunakan semaksimal mungkin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu yang kedua. Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya untuk apa dia gunakan. Yang ketiga. Wa an malihi, dan tentang harta bendanya. Hisab tentang harta benda para jamaah sekalian itu dari dua sisi. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan kemana harta itu dia belanjakan. Harta itu dihisab oleh Allah dari dua sisi. Yang pertama, dapatkan harta itu dari mana, mendapatkan harta itu dari mana. Dan ini hisab menyeberang. Makanya pastikan bahwasanya harta yang kita dapatkan itu adalah dari harta yang halal. Pastikan. Sering saya katakan di majelis ini, bahwasanya harta kita itu jatah ilahi. Kita itu mendapatkan harta berapa, manusia itu rizkinya, itu sudah Allah tulis sejak sebelum kita terlahir. Bahwasanya tatkala kita di rahim ibunda kita masing-masing di hari ke-120 hari di rahim ibunda kita masing-masing, Allah memerintahkan malaikat untuk turun untuk menetapkan, mencatat garis nasib bayi ini. Salah satunya adalah wa'an rizki, tentang rizkinya. Rizki itu paten ya Pak. Rizki itu paten. Anggaplah rizki itu kayak wadah. Kayak wadah. Kalau memang Allah kasih kita itu wadahnya kecil, sak gelas misalkan, mau penting tulang ke arah apapun, ngambilnya dari grojokan sewu, dapetnya iya tetap sak gelas. Memang wadahnya sak gelas. Tapi kalau memang Allah itu ngasih jatah rezeki kita itu sak drum, ya meskipun ngambil itu karo cuma karo gayung, ngambil di mana gitu, airnya dituangkan dikit, ya lama-lama sak drum penuh. Gambarannya begitu. Perintahnya Allah
itu hanya satu. Caranya ikuti syariat. Cara mendapatkan rezeki aturannya kan cuma 3. 1, kerja, ojo nganggur maksudnya itu. Kerja. Yang kedua, pastikan kerja itu halal. Yang ketiga, tenanan kalau kerja, maksimal profesional kalau kerja, jangan malas-malasan. 3 ini jalankan, maka jatah rezeki itu nggak akan meleset. Jatah rezeki itu nggak akan meleset. Min ainak tasabahu, dari mana rizkinya, hartanya itu dia dapatkan. Apakah dari jalur yang murni halal, ataukah dari jalur yang haram, ataukah syubhat, unsur halal haramnya itu nggak jelas. Padahal kita yakin mau 1.000.000 cara haram diterjang, kalau memang nggak jatai, nggak akan dia dapatkan. Kalau memang tidak pernah nerjang yang haram, kalau memang jatahnya mesti akan didapatkan. Ilustrasi gampangannya loh para jemaah sekalian. Di negeri yang nggak kenal halal haram, di negeri mana yang kira-kira manusia nggak kenal halal haram? Negeri yang nggak kenal Tuhan. Negeri ateis, gak usah disebut negaranya, gak enak. Di negeri ateis, negeri yang gak kenal halal haram, negeri yang gak beriman kepada kehidupan setelah kematian, negeri yang gak kenal kepada akhirat. Kita gak bahas agama, karena semua agama itu percaya akhirat. Hanya namanya beda-beda gitu aja. Tapi semua agama itu percaya ada kehidupan setelah kematian. Itu bisa dikendalikan oleh agama. Tapi kita bicara negeri yang gak kenal agama, negeri ateis. Yang penting dapat duit. Negeri-negeri semacam itu ada orang miskin? Pertanyaan saya. Di negeri yang gak kenal Tuhan itu loh, ada orang miskin? Ya banyak. Ada orang kaya? Ya banyak. Tapi di negeri, kalau seandainya di satu masyarakat, yang masyarakat itu gak akan cari rezeki kecuali cara yang dipastikan halal, ada yang sedikit haram aja nggak mau. Adakah orang kaya di tempat itu? Ya banyak. Ada orang miskin? Ya banyak. Jadi kaya dan miskin nggak terkaitan dengan halal haram. Mau cara halal. Contohnya apa Ustaz? Masyarakat sih nggak pernah nerjang haram. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat yang ditunggui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat itu adakah orang kaya di waktu itu? Banyak. Abdurrahman bin Auf itu sampai kepingin miskin gak iso, bingung karena beliau itu takut hisab, kepingin miskin gak iso. Dan orang kaya kepingin miskin itu gak boleh ya. Jadi yang boleh itu adalah bagaimana menggunakan kekayaannya untuk amal kebaikan. Kan takdirnya dia kaya, maka bagaimana kekayaannya digunakan untuk kebaikan. Ada takdirnya orang miskin, bagaimana miskinnya itu digunakan untuk kebaikan. Bisa digambarkan Abdurrahman bin Auf itu, jadi tatkala meninggal dunia, istrinya itu kalau nggak salah pernah kita hitung-hitung itu harta warisan dari istrinya itu 16 M atau berapa gitu. Padahal istri dapat berapa kalau suaminya meninggal dunia? Istri dapat berapa istri? 1/8 toh kalau punya anak. Abdurrahman bin Auf punya anak, jelas itu. Jadi 1/8. Kalau harta warisnya istri tok 16 M berarti hartanya berapa? Yo gak usah ditakon, sembulah terserah kau ceritanya. Dalam arti ini santrinya Rasulullah SAW yang nggak pernah nerjang haram, tetap hartanya banyak. Karena halal haram itu tidak mempengaruhi jatah harta. Yang mempengaruhi itu hanya satu, keberkahan harta. Hartanya banyak, tapi nggak berkah karena dapatnya dari cara yang haram. Hartanya banyak tapi berkah karena dapatnya dengan cara yang halal. Min ainak tasabahu. Yang kedua, wa fima anfaqahu. Kemana harta itu dia belanjakan. Kemana harta itu dia belanjakan. Harta yang dia gunakan itu, apakah dia gunakan ini untuk kebaikan, ataukah harta yang dia gunakan itu dia gunakan untuk kemaksiatan, ataukah harta yang dia gunakan itu yang dia miliki itu dia gunakan untuk itu. Dan semuanya itu dihisab masing-masing di antara kita para jemaah sekalian. Orang kaya, orang miskin itu min plus gitu ya. Masalah hisabnya loh ya, min plus. Orang miskin itu plusnya hisabnya gak ruwet. Nah, ya kan medidik jenis hisab apa nih?
Ini hisab. Tapi dia kehilangan kesempatan untuk beramal soleh dengan harta. Ya karena nggak punya harta. Jadi karena nggak punya harta. Orang kaya plusnya mempunyai kesempatan untuk berbuat kebaikan dengan hartanya. Minnya itu sawi hisabi. Lho dunia ini akeh. Ya, hisab itu lama sekali. Maka kondisi kita apapun itu, tatkala ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang miskin, maka syukuri, sabari. Syukuri karena hisabnya gak suwi. Sabari dalam menjalani kehidupan dengan miskin itu untuk kita tetap di atas garis syariat. Sebagai orang kaya, syukuri, sabari. Syukuri karena dengan harta itu kita bisa menaik kedudukan tinggi nanti di alam akhirat. Sabari proses hisab di hari kiamat nanti dan jangan sampai tergoda untuk menggunakan harta itu untuk amal kemaksiatan. Karena semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Wa an malihi, tentang harta bendanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang paling terakhir, wa an ilmihi, tentang ilmunya. Tentang ilmunya. Fima amila bih, apa yang dia gunakan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu agama. Itu tujuan yang paling utama itu untuk diamalkan. Untuk bisa mendakwahkan itu bonus. Bonus itu ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit. Tapi standar utamanya itu satu, untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Ini yang sering juga saya sampaikan kepada para santri. Jadi santri kami misalkan ya Ikhwan 2.500 jumlah santrinya. Nek semuanya jadi ustadz, iku kok aku malah bingung. Ini. Lah, pesantren A 2.500, pesantren B 3.000, pesantren C 10.000. Lah kok semuanya jadi ustadz kabeh? Iku malah bingung Indonesia. Lah sapa sing tani, sapa sing dagang, sapa sing karyawan, sapa sing apa gitu tak. Jadi belajar ilmu agama itu bukan untuk jadi ustaz. Jadi ustaz bisa menyampaikan itu bonus. Tapi yang paling utama adalah setelah belajar itu ilmu yang dia pelajari itu diamalkan. Ilmu yang dia pelajari itu diamalkan. Lah alhamdulillah kan, masya Allah, jenengan ini termasuk di antara orang-orang meskipun gak santri, tapi kan rajin belajar, rajin taklim. Mau pelajaran pagi, subuh, pelajaran ba'da maghrib, pelajaran ba'da isya, di Namira maupun di masjid-masjid yang lainnya. Jangan gunakan ilmu-ilmu itu untuk teori para jemaah sekalian. Jangan gunakan ilmu-ilmu untuk teori. Karena ilmu itu yang kita ketahui lalu tidak diamalkan, itu akan menjadi bumerang nanti di alam akhirat. Akan menjadi bencana nanti di alam akhirat. Terutama ilmu-ilmu yang wajib, dalam artian ngerti kalau ini kewajiban lalu gak dijalankan, ngerti kalau ini haram lalu diterjang, itu akan menjadi bencana nanti di alam akhirat, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fima afnah, tahu kalau jamaah itu amalnya, pahalanya itu banyak. Jadi misalkan ya, jadi ngerti kalau sholat itu wajib, jelaslah kalau itu. Ngerti kalau jamaah itu pahalanya 27 kali lipat dari sholat biasa. Lalu kemudian gak diamalkan. Alasannya itu cuma sekedar sunnah, misal. Cuma sekedar sunnah. Cara berpikir kita tuh ya Ikhwan, coba pahami ilmu dengan tepat. Cara berpikir kita itu jangan masalah ini sunnah, ini wajib. Ini adalah amal besar, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing kita diberikan oleh Allah kemampuan kita
masing-masing. Ada yang diberikan oleh Allah kekayaan, ada yang diberikan oleh Allah ilmu, ada yang diberikan oleh Allah kekuatan, ada yang diberikan oleh Allah kekuasaan, ada yang diberikan oleh Allah ini, ilmu Allah ini. Ilmuilah kemampuan kita masing-masing, lalu amalkan ilmu kita yang masing-masing. Yakin apabila kita mampu memaksimalkan diri pada hal-hal yang tadi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hisab kita itu hisab yang ringan. Kan Rasulullah SAW itu bersabda pada teman sekalian, man husiba, barang siapa yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, itu sulit orang itu untuk keluar dengan selamat. Kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mudahkan hisab kita nanti pada hari kiamat. Dan caranya akan kita dimudahkan oleh Allah hisab kita adalah kita semaksimal mungkin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang kita miliki digunakan untuk berbuat baik. Umur kita, masa muda kita, harta benda kita, dan ilmu yang kita miliki. Ini 4 poin utama. Meskipun di sana masih ada poin-poin yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang mampu untuk senantiasa berusaha berjuang untuk bisa tegak di atas syariatnya, kita menjalani kehidupan ini di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti tatkala menghadap Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hisab kita nanti pada hari kiamat. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.